Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Win Gusdur edisi Ruang Mahasiswa. Saya Fatih yang akan menemani kalian ngobrol santai bareng UKM yang terkenal dengan wartawan kampus nih. Siapa lagi kalau bukan UKM Almisa. Nah, di sini ada salah satu perwakilan dari UKM Almisa nih. Boleh diperkenalkan dulu? Oke, halo semuanya. Halo. Oke, saya Ibnu Salim. Saya di sini di Almisan ini sebagai pimpinan umum atau disebut ketua. Oke, sebelumnya tuh aku mau minta maaf dulu nih sama Mas Fatih. Kemarin tuh Mas Fatih ngundang aku tuh dari hari Selasa, terus diundang lagi ke hari Kamis. Tuh, tapi saya nggak bisa gitu karena banyak mungkin agak ada agenda seperti KKN. Saya lagi persiapan juga tentang KKN. Nah, jadi ya sebelumnya saya mau minta maaf dulu sama Mas Fatih ya. Oh iya, enggak apa-apa, Selaku enggak yang apa-apa udah nih. mengundang saya terus menemani saya juga. Iya. Wah, gila ini orang sumpah. Jadi saya baru bisa kesempatan hadir di hari Jumat ini. Ya, itu. Nah, Mas Ibnu ini kan sebagai ketua Almission nih. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, Almission itu seperti apa? Karena kan orang dengar ini, kalau dengar dari kata Almission ini kan kayak ini kayaknya berasal dari bahasa Arab nih. Apa gimana? Bisa dijelasin nggak Mas ini? Ya, benar, benar banget kata Mas Fatih. Orang-orang pun kalau orang awam kenal Almisan, ih pesantren ini, pondok ini. Nah, tapi kalau Almisan karena kita mengemban nama Uwin Gusdur yang itu ada Uwinnya juga, yang pasti otomatis kita mengkorelasikan nama itu antara dengan Islamnya lah, biar ada unsur ada Islamnya. Dan Al-Mizan ini yang saya pahami ya dari saya pelajari juga kalau Al-Mizan ini yang berarti neraca ataupun timbangan. Jadi di sini kita Al-Mizan tidak untuk tidak memihak kepada siapapun. Misalnya ada suatu kasus kepada suatu ormawa yang apa ya terungkap korupsi ya, misalnya kita melebih-lebihkan anggaran. Nah, itu ya kita akan cecer terus, kita akan beritakan terus sesuai fakta dengan yang ada di lapangan. Kita tidak akan membela ataupun ya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan lah. Kita sebisa mungkin untuk memberitakan yang sesuai ada di fakta lapangannya seperti itu. Ya seperti itu mungkin teman-teman bisa lihat juga yang ada di tulisan website kami juga kan banyak tuh beberapa tulisan ataupun kita sedang mengangkat suatu case ataupun kasus yang sedang ramai di kampus, kita ya sebisa mungkin untuk memberitakan dari berbagai posisi seperti itu. Nah, berarti kan Almission ini sebagai media yang independen dan jujur ya Mas Ibnu. Dari Ya, kalau boleh tahu Almission ini berdiri sejak kapan sih? Al-Mizan itu lahir pada tahun 98 ya. Itu pun Widih. saya belum lahir. Oh. Jadi pada masa-masa reformasi, masa-masa jabatannya Pak Soeharto Soeharto, turun. iya, Nah, itu betul. Al-Mizan justru bisa lahir dalam keadaan yang dengan Masih tanda genting kutip ya. ya media itu selalu dibungkam, tapi justru Iya. Al-Mizan tuh bisa lahir di sana gitu, di Oh, waktu yang sedang chaosnya iya. seperti itulah. Fokus utama UKM Almission itu apa nih? Apa cuman kita menulis saja atau apa juga? Apa kayak kegiatan apa gitu? Kegiatan Almisan banyak sih sebenarnya. Tadi bener ya, salah satunya ya Iya. tentang kepenulisan. Oke. Itu yang pertama. Terus juga kita di sini juga fokusnya bukan ke penulisan saja, kita Hmm. ke visualisasinya juga, kayak desain grafisnya. Oke. Terus juga mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram LPM Almisan. Di LPM Almisan tuh ya demi sedikit lah berubah dari visualisasinya untuk menjadi lebih baik lah dari Biar yang lebih menarik ya. ya. Iya, benar-benar. Iya. Kebetulan juga dari Dema itu ada lomba juga untuk setiap satu periode itu mau ada bagus-bagusan dari Instagramnya. Jadi ya sebisa mungkin lah kita mencoba untuk mendapatkan Penghargaan ya. penghargaan itu. Iya, Ya oke. Membangun branding lah. iya benar-benar Iya. membangun branding. Selagi kita ada kesempatan ya kita akan mencobanya lah seperti Oh, itu. iya. Nah, yang membedakan UKM Almission dengan UKM lain apa nih? Kayak kan mungkin ada UKM yang kepenulisan juga nih. Yang membedakan itu apa nih? Mungkin ya kalau yang saya ketahui kalau di UKM-UKM kepenulisan lain seperti yang ada di HMPS ataupun UKM fakultas itu tuh hanya ya berita-berita yang main aman lah terbilangnya. Tapi kalau Al-Mizan ini ya sebisa mungkin untuk segala sisi ya dicari gitu. Misalnya ya ada kejadian-kejadian tidak mengenakan lah pokoknya kita selalu beritakan lah. Ada keluhan-keluhan, kita juga ada namanya tempat
penyampaian aspirasi dan juga kita punya salah satu majalah yaitu saya bawa nggak ya ini? Oh ini Suara Mahasiswa. Nah, keren gue. ya Suara Mahasiswa. Jadi mahasiswa itu juga kita dengarkan apabila ada keluhan, ya kita buat tulisan. Mungkin juga teman-teman bisa lihat di website kita juga ada linknya, nanti ada linknya lah, pokoknya kalian cari aja. Websitenya Almizan berarti Ya, websitenya Almizan. Kita juga berhubung baru bergabung ke UIN Gus Dur juga hostingnya. Tadi kan kita kan sendiri, terus mungkin karena kendala berbagai macam hal, akhirnya kita memutuskan untuk bergabung di hostingnya UIN Gus Dur sendiri gitu. Oke. Nah, UKM Almizan ini kan seberani itu nih. Backingannya siapa sih? Backingan. Waduh. Nggak ada backingan sih. Akal sehat ya. Nggak ada backingan, nggak ada backingan. Oke, Kalau misal kalau kita tuh ada namanya apa nih? PPMI nih di sini. PPM ini apa itu? Boleh jelaskan? PPMI itu Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Nah, jadi dia ini yang melindungi apabila LPM itu dapat tekanan-tekanan dari pihak entah itu ya dari luar ataupun dari manapun lah, itu yang akan melindungi dan maju garda terdepan itu dari PPMI. Nah, PPMI ini ada macam-macam. Dari kalau di Pekalongan ini dia tuh ada namanya DK Pekalongan. Nah, DK Pekalongan ini itu terdiri dari Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang. Nah, sama Batang ya, sorry. Nah, itu salah satu bentuk perlindungannya lah dari PPMI ini sendiri. Makanya mungkin teman-teman kenapa Almizan ini ada apa nih PPMI warna merah-merah gitu. Nah, itu salah satu bentuk yang melindungi kita juga lah dari tekanan-tekanan dari pihak luar seperti itu. Oke, nah mungkin bagi mahasiswa baru nih pasti bertanyalah, ini pentingnya buat apa sih Almizan ini bagi mahasiswa lah? Buat mahasiswa yang terdekat ini saya perhatikan ya. Kalau mahasiswa itu mengirim tugas-tugasnya itu kepada ya media-media kampus ataupun ya ke Almizan. Contohnya misalnya mengirim opini terus mengirim artikel. Tugasnya itu membuat artikel tentang suatu isu yang ada, bukan isu sih. Jadi kayak membahas, kan kampus ini kan menggembor-gemborkan moderasi beragama. Betul banget. Nah, jadi itu dia membuat opini ataupun artikel tentang moderasi beragama. Nah, itu biasanya pada dikirimnya ke Almizan ataupun media-media lainnya gitu. Iya, jadi ya salah satu contohnya itu manfaatnya, dan manfaat lainnya juga ya justru Almizan ini sebagai media informasi lah. Jadi apabila ada update-update terbaru tentang di kampus ataupun luar kampus ataupun isu nasional pun juga sebisa mungkin kita buat tulisannya lah, maupun berupa tulisan ataupun visual gitu. Setuju banget nih, di tengah era digital yang semakin maju ini kan tulisan menjadi alat nih buat membangun kesadaran dan perubahan ya Mas Ibnu. Nah, mungkin nanti kan kegiatannya kayak kepenulisan, desain grafis, terus kayak apalagi Mas Ibnu tadi? Kalau dulu sih pas saya masih anggota baru itu ada videografi juga ya. Videografi juga itu kita mendapatkan juara alhamdulillahnya ya. Tapi itu juara itu bukan tidak dibantu, kita juga dibantu oleh dari Navi Film. Kalau teman-teman tahu kemarin juga kalau nggak salah diundang ya Mas Wati ya? Iya betul. Navi Film itu membantu banget. Kita tuh mendapatkan juara 1 kategori iklan layanan masyarakat terbaik pada tahun 2023. Ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ada kok di UIN Gus Dur juga. Di UIN Gus Dur ada pokoknya itu udah ada artikelnya. Itu saya nulis itu. Wih, keren banget loh. Saya nulis, saya yang juara tapi saya itu. Ya, seperti itu. Kemarin kayak aku itu lihat nih di poster kayak Almizan ini ngundang salah satu artis terkenal loh. Itu siapa Mas? Itu. Wah, terima kasih nih Mas Fatih nih udah bantu promosiin juga. Boleh. Ini sekalian ya mumpung ada waktunya. Kita ini sedang mengadakan talk show literasi nasional. Jadi di sini kita mengundang Pandawara dan penulis atau sastrawan yang ada di Pekalongan. Pandawara ini yang terkenal tentang peduli lingkungan itu ya? Iya, betul banget Pandawara itu. Jadi kita nih kan kita punya juga namanya karya sastra juga. Jadi kita bukan tentang jurnalistik aja. Jadi kita nggak selamanya serius-serius terus nih, tapi juga kita punya
tulisan yang berbentuk sastra. Jadi di sini kayak keluh kesah ataupun Curhatan cerpen, gitu. ya curhatan juga jadi gitu ataupun resensi. Nah, itu juga ada di sini namanya Buletin Sastra G. Nah, gerakan insan ekspresif seperti itu. Nah, di sini tuh isinya tadi yang saya bilang seperti itu. Jadi kayak ya nggak terlalu serius lah. Jadi kita juga bisa mengutarakan isi hati kita ya di sini. Contoh kalau misalnya nanti yang kita akan launching, semoga teman-teman yang nonton datang ya. Itu juga bayar. Datang Kita sedang membuka pre-sale seharga 40.000. Mohon maaf nih, saya Nggak juga apa-apa, jadi nggak promosi. apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Pokoknya nih tentang sastra. Jadi nanti kita akan mengangkat isu yang ada di lingkungan juga. Jadi kita isu lingkungan kita bentuk dalam sastra. Jadi kita kasih kata-katanya gitu, puisi. Oh, iya, Kalau yang iya, saya oke. tulis sendiri sih di sini ada puisi juga. Nanti mungkin ada pembawaannya juga lah di acara. Pokoknya teman-teman harus datang. Oke, keren Iya. banget loh. Nah, umpamanya nih dari mahasiswa baru yang ingin menulis kayak aku pengen nulis novel nih, bisa nggak sih? Atau mungkin nulis Nulis. apa kayak gitu? Kalau nulis itu kami terbuka banget sih untuk teman-teman. Berarti semua ya? Iya, semua. Dan G ini kita juga terbuka untuk mahasiswa apabila mahasiswa ingin menulis dan menyumbangkan tulisannya di dalam karya kami. Ya, gini kita tuh juga terbuka. Kita nggak tertutup lah kalau untuk tulisan gitu. Justru kita menerima banget dan bahkan ya kita bimbing lah untuk teman-teman semua mahasiswa ya agar bisa penulis ataupun kita kan juga menggemborkan membaca ya kita juga nanti ada diskusi buku ataupun ya kita juga di Almisan ada perpustakaannya. Nah, teman-teman juga misalnya pengen baca-baca buku, novel ataupun tentang kejurnalistikan ataupun pembelajaran itu semuanya ada di Almizan. Oh, Jadi di Almizan tuh websitenya berarti tuh? enggak bukan website, Oh, bukan di website. student center. student Itu di student centernya Almizan itu juga ada perpustakaan kecil. Jadi kalau teman-teman mau baca buku ya bisa datang aja ke Almizan. Itu juga ada peminjamannya kok. Jadi teman-teman bisa ikutlah datang ke Almizan juga. Kalian juga nggak harus bergabung ke Almizan, tapi kalau mau main silakan. Kita terbuka juga Terbuka untuk mahasiswa. umum Iya, ya? benar. Seperti itu ke Almizan tuh. Mungkin nih kalau ada mahasiswa baru yang ingin bergabung, bagaimana caranya? Nah, dari mahasiswa itu kan pasti ada yang namanya bimbang lah. Kalau saya menulis ini saya nggak percaya diri, mungkin atau saya nggak berani lah kalau nulis takut salah gitu. Mungkin tipsnya bergabung dan cara berani untuk nulis bagaimana nih Mas? Nah, ini pertanyaan menarik Iya, nih. boleh. Kalau gabung Almizan ya, apakah harus bisa menulis? Apakah bisa harus apa ya kayak wawancara dan kritis segala banget gitu. macamnya gitu ya? Enggak harus. Enggak. Justru saya datang ke Almizan itu tanpa bekal apa-apa. Saya nggak tahu Almizan itu seperti apa, Almizan itu apa. Bahkan saya pas mau gabung itu saya nggak tahu. Saya yang tahu tuh itu Almizan ada tulisan fotografi. Nah itu saya pengen masuk ke sana tuh jadi fotografi. Itu juga saya diajak sama teman saya. Jadi Oke. asik nih kayaknya fotografi belajar kamera gitu. Cuman pas saya masuk, oh Almizan ternyata seperti ini. Oh Almizan ternyata nulis, terus membuat berita, wawancara, terus kayak ya wartawan lah, kayak wartawan selayaknya aja gitu. Jadi oh seperti ini. Akhirnya saya udah terlanjur masuk ke sana. Akhirnya ya asik gitu, nyaman gitu dan saya betah gitu. Bahkan saya sudah 3 tahun di Almizan di tahun ini. Udah lama juga ya. Iya betul. Nah, bagi mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang ingin bergabung nih, mungkin tipsnya bagaimana? Cara masuknya apa? Tipsnya lah, boleh di-spill nih. Yang cara yang masuk ya pokoknya teman-teman. Cara daftarnya kayak Oh gitu. cara daftarnya. Iya, Nanti betul. kita ada pembukaan pendaftaran biasanya nanti di PBAK itu ada kita buka stand juga sih. Ada buka stand untuk mahasiswa yang ingin bergabung Almizan. Kita terbuka kok dari semester 1 sampai semester 3 biasanya ya. Mungkin nanti ada perubahan atau apa ya ditunggu saja lah di info selanjutnya. Tapi yang pasti itu yang kalau di tahun-tahun sebelumnya dari semester 1 sampai semester 3 itu bisa bergabung di Almizan. Dengan background apapun itu bebas untuk masuk Almizan. Kalian mau menulis apapun bebas untuk bergabung lah. Contohnya juga kayak kan sebelum PBAK di tahun 2024 itu Almizan itu ada yang namanya seminar. Dia itu Almizan membuat seminar tentang opini, membuat opini. Iya. Jadi kita bukan seminar sih, justru workshop malah. Jadi setelah ada penyampaian materi itu teman-teman semua maksudnya se-UIN sama mahasiswa barunya itu diajak menulis. Dan itu tulisannya itu sampai terkumpul 2000 berapa ya? 2000 lebih lah. Banyak banget Nah, loh. iya banyak banget Berarti makanya. minatnya masih banyak ya. Nah, ya, iya. Jadi menulis sekian itu. berapa ya mahasiswa baru ya? Itu
sekitar 4.000 atau 3.000 ya, saya lupa Iya, lagi. Pokoknya itu yang segitulah. tercatat menulis itu ada di 2.200 apa 400 gitu kurang lebihnya ya. Seperti itu, dan dari tulisan itu nggak sampai sini aja. Mungkin nih teman-teman mahasiswa yang dulu menulis opini di masih awal PBAK itu tuh tulisannya nggak berhenti sampai kalian ngirim terus sudah nggak sampai situ. Jadi Almizan itu ingin membuat adanya rekor muri. Wih, Wah, bayangin keren tuh. nih. Berapa tulisan itu Mas Windu? Kalau rekor yang muri? terkumpul saat ini itu mencapai 1.800 karena kita kan ada harus tahap editing dan sebagainya. Kita juga berkolaborasi dari media lain juga seperti Hijratuna. Oh, Ya, oke. seperti itu, dan juga sivitas akademik dari UIN juga, terus juga dibantu oleh rektor oh, dari Bu Harek dan keren. wakil rektor sebelumnya juga. Itu Keren, juga kita keren, dibantu keren. banget dari pendanaan, pembuatan, dan sampai ya tahap ini ya semoga sih nanti pas saat PBAK Almizan ada seremonial terkait rekor muri ini. Ya semoga saja semuanya lancar lah. Amin, Gitu. amin, Ini juga amin. sedang diusahakan oleh kampus karena biaya rekor muri ini tidak Lumayan terbilang. ya, Iya, lumayan lumayan. banget. Gak murah, gak ya mahal lah Ya. pokoknya terbilangnya. Ya doakan aja semoga lah bisa kapan lagi kan atas nama Almizan terus juga atas nama UIN mendapatkan rekor muri. Coba sebutkan satu kampus mana yang ada rekor murinya. Keren loh. Nah, Ya. mungkin kan dari ceritanya Mas Ibnu ini kan menarik sekali loh. Iya. Nah, banyak mahasiswa ingin bergabung tapi nggak tahu cara daftarnya. Itu di online bisa nggak Mas? Bisa Lewat banget, lewat online bisa banget. Nanti Boleh juga spill Instagramnya dong. Instagramnya, Instagram. buka aja nama Instagramnya LPM Almizan. Pokoknya itu yang logonya ada putih sama ya pokoknya sesuai sama yang di sini lah. Tapi nanti itu dia tuh ya logonya putih, cari aja LPM Almizan Win Gusdur. Itu hanya satu-satunya lah di si yang ada di UIN pokoknya gitu. Oke. Nah, Nah, pesan buat mahasiswa UIN Gus Dur nih dari Mas Ibnu sebagai ketua umum Almizan. Pesannya. pesan sebagai mahasiswa Win Gusdur. Iya, betul. Untuk pesan mahasiswa ya, pokoknya teman-teman jangan takut untuk menyuarakan. Jadi apabila ada sesuatu yang mengganjal, Keren. suarakan saja. Dan kalau takut untuk bersuara, bisa juga langsung ke Instagramnya Almizan ataupun emailnya ataupun bisa ke saya sendiri. Saya juga Oke. sangat terbuka untuk teman-teman semua ingin menyuarakannya. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang tidak mengenakan, bilang saja ke Almizan. Semoga bisa dibantu secara maksimal lah. Oke. Diusahakan terus pokoknya. Nah, sebelum closing nih, saya ingin memberikan challenge nih kepada Mas Ibnu. Boleh dong kasih satu pantun. Karena tadi disuruh buat pantun udah di briefing ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa nih kayaknya dibikin pantun. Padahal saya orang Jakarta, padahal dikenal dengan pantun. Tapi nggak apa-apa ya, saya lihat aja ya di teks saya udah nyiapin kok. Gini. Ngopi sore sambil diskusi ringan. Cakep. Yuk join kita di Almizan. Cakep. Ada satu lagi. Lasting. Sekalian Apa mau nih? promosi, mau promosi. Oke. Ke hutan tanam pohon bakti. Cakep. Yuk daftar literaksi. Kelas King. Terima Nah, kasih. Mas Ibnu kan udah pantun, aku juga mau pantun dong. Ya. Kuliah pagi semangat membara, niat belajar jangan ditunda. Podcast ini penuh cerita, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube Win Gus Dur Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.